Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ma'ruf ya. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah mensubscribe video ini. Buat teman-teman yang baru gabung juga jangan lupa silakan ditekan tombol subscribe-nya ya. Teman-teman, pada kesempatan sekarang mungkin saya ada sedikit cerita ya mengenai ibu saya. Juga dulu pernah sekitar tahun 1997 ya, ketika saya masih kecil. Jadi di keluarga saya tuh yang terkena GERD anxiety ini ibu saya dan saya ya. Tapi kalau zaman dulu itu belum familiar ya nama GERD anxiety ya. Terkenalnya itu MAH gitu ya. Jadi ibu saya itu dulu kena MAH ini selama 1 tahun ya. Nah kebetulan kalau waktu zaman dulu itu jarang orang yang mau dirawat di rumah sakit, masih takut. Jadi hanya berobat jalan saja, sekitar 1 bulan atau 2 bulan konsumsi obat ya. Tapi dia sakitnya itu sembuhnya selama setahun. Dan kalau saya tanya gitu ya, Bu, sembuhnya karena apa sih gitu ya, minum obat apa gitu ya, ibu saya itu bingung. Saya juga nggak tahu minum obat apa, saking banyaknya obat yang dikonsumsi. Mau obat dari dokter, obat herbal, itu banyak banget yang dikonsumsi ya teman-teman. Jadi ibu saya adalah jadi bisa dibilang mentor ya, mentor penyemangat saya dulu ya waktu saya sakit. Dia selalu berpesan ke saya, Mas, ibu juga dulu kayak gitu sakitnya, bahkan ibu tuh nggak berdaya, nggak bisa bangun, saking lemesnya gitu ya, rasa takut mati, rasa cemas, uh, yang namanya perutnya sakit gitu ya, kayak mau pingsan. Tapi kalau ibu saya nyampe pingsan, emang dulu pernah katanya nyampe pingsan. Dan dia tuh nyampe mulutnya tuh berbusa, kalau sendawa itu ikut busanya tuh ikut keluar gitu ya. Terus sampai seperti itu punya, parah lah ya. Tapi apa teman-teman, ibu saya bisa sembuh dan dia selalu ngasih semangat bahwa penyakit ini semakin dipikirin akan terus ada dan selalu muncul gitu. Tapi penyakit ini bisa sembuh kalau kita lupa, artinya cuek gitu loh. Ya bukan hanya cuek ya, maksudnya bukan hanya kita cuek terus sembuh, enggak. Maksudnya ya dengan cara apa? Jadi ibu saya itu selama setahun juga menjaga makannya. Semua yang dikatakan dokter yang nggak boleh nggak dia makan ya. Misalkan ya kayak makan yang goreng-gorengan itu jangan dulu, yang pedas jangan dulu. Itu selama setahun dia bener-bener nggak mau makan itu ya. Asam-asam itu dia bener-bener dihindari. Tapi di samping itu dia setelah konsumsi obat, ibu saya juga konsumsi herbal. Banyak banget yang disebutin ya. Dari yang paling sering itu temulawak sama kunyit. Nah dia juga ngasih saran saya ke itu, temulawak sama kunyit. Emang prosesnya nggak langsung sembuh gitu ya, bertahap ya. Terus ada daun binahong, ada daun kentut-kentutan. Kalau di kampung ada, mungkin teman-teman ada yang tahu, ada yang enggak ya, daun kentut-kentutan. Ada daun sepatu juga ada katanya. Terus daun apa lagi ya, banyak lah daun-daun di sekitar rumah gitu ya. Pokoknya orang ngomong apa dibikin sama ibu karena pengen sembuh gitu ya teman-teman ya. Disuruh konsumsi ini ibu saya mau, suruh konsumsi ini ibu saya mau, suruh dicoba. Tapi yang paling ibaratnya yang dia tadinya rutin itu temulawak sama kunyit. Nah walaupun ibaratnya daun-daun ini udah dicoba, tetap besoknya minum kunyit lagi, besoknya minum temulawak lagi, kayak gitu teman-teman. Nah alhamdulillahnya setelah setahun ya, dia dulu nggak ada yang nyemangatin istilahnya, nggak kayak teman-teman sekarang mungkin banyak video-video motivasi ataupun bisa belajar dari internet gitu ya, dari YouTube atau dari media-media yang lain lah. Teman-temannya bersyukur banget lah, teman-teman harusnya bisa lebih cepet ya, minimal 6 bulan teman-teman. 6 bulan dijaga pola makannya, dijaga pikirannya,
sering olahraga gitu ya teman-teman ya, sedikit dilupain aja gitu. Mungkin banyak juga orang yang ditanya kamu tuh sembuhnya karena apa gitu. Itu nggak mungkin, ya sekitar 90% tuh nggak satu obat. Artinya pasti yang sakit ini udah pernah mencoba obat dokter, pernah mencoba herbal kunyit, herbal temulawak, dan herbal lainnya gitu ya. Tapi kok perasaan nggak ada perubahannya. Emang seperti itu, perubahannya nggak langsung. Soalnya kan apa, dia itu sebenarnya tuh memperbaiki sel-sel sendiri, jadi nggak langsung selnya semuanya jadi bagus gitu ya, bertahap gitu ya. Misalkan tadinya satu, terus dua, tiga gitu ya, nggak langsung terus. Beda kayak kita misalkan eh, diare misalkan ya, atau susah PAB, pakai dulkolak langsung PAB gitu ya, langsung sembuh gitu. Enggak, beda teman-teman ya. Apalagi lambung kan kerja terus setiap hari ya. Setiap hari kita makan, lambung kerja. Dan apa, pencernaan ini emang efeknya ke yang lain. Maksudnya dia kan dapur ya, yang menyaplai makanan, yang menyaplai gizi kemanapun gitu ya, pusatnya di pencernaan. Bahkan dulu pernah saya terapi PJT ATFG8, itu selalu ngomong pencernaan yang baik akan menghasilkan tubuh yang baik. Artinya pencernaannya baik, semua organ-organ baik gitu ya. Darah baik, darah bagus, organ-organ yang lainnya jadi bagus gitu ya. Suplai darah ke otak jadi lancar gitu ya. Gitu teman-teman. Nah, jadi saya belajar dari ibu saya. Saya belajar dari beliau yang selalu menyemangati saya ya. Saya sering video callan sama dia waktu sakit ya, nggak sakit juga sering. Cuman ketika saya sakit itu hampir sehari bisa nyampe 3 kali saya telepon. Ketika lagi kumat saya telepon, gitu ya teman-teman ya. Kalau emang pikiran kita nggak berpengaruh ke lambung, mungkin bisa lebih cepat. Tapi ternyata pikiran kita pengaruh ke, ya bukan hanya lambung, ke organ yang lain, tapi ke lambung ini benar-benar sangat berpengaruh ya. Jadi apa, kalau kita nggak bisa menjaga pikiran kita ya, kalau kita masih merasa-rasa pikiran kita, masih merasa-rasa apa yang di badan kita, sakit ini terus diikutin gitu ya, mungkin sampai kapanpun kita akan susah sembuhnya ya. Saya tahu lah, pasti kita trauma dengan sensasi ini ya. Trauma, perasaan kita kayak mati, soalnya kita nggak berdaya ya, bener-bener lemes, bener-bener kita tuh dibikin nggak berdaya sama penyakit ini, dibikin pusing, kok nggak sembuh-sembuh gitu ya. Saya tahu itu, tapi teman-teman harus bisa keluar dari situ ya. Cuekin aja udah. Toh teman-teman sekarang masih bisa makan, toh teman-teman sekarang masih bisa aktivitas, padahal sakitnya udah lama gitu ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya share untuk kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil contoh, mengambil sisi positifnya lah, bahwa kita udah minum obat, kita udah minum herbal, tapi belum sembuh. Semua ini butuh proses, apalagi pencernaan, karena pencernaan kan selalu bekerja terus ya. Makanya harus butuh proses, butuh kesabaran. Tetap berdoa sama Allah, minta kesembuhan. Semoga teman-teman cepat diberi kesehatan, seperti diberi kesembuhan, hidup normal seperti sedia kala, nggak seperti sekarang hidup kayak di awang-awang ya teman-teman ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing untuk kali ini. Mungkin untuk video selanjutnya saya akan
sharing ke teman-teman, kemana sih teman-teman harus berobat, ke penyakit dalam kah atau ke yang lainnya kah untuk mengobati lambung dan pikiran ya. Makanya teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar setiap ada informasi dari video ini teman-teman dapat juga notifikasinya. Mungkin itu saja. Mohon maaf sekali lagi kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.